Aja do nang kene. Engko ndak ana buta terong. Kene iki ra ana ngerti to omah makam, ora kena do dolanan. Asrama ketinggal. Kados rupane buta terong. Le omong bindeng. Kowe arep buta apa? Nek kowe arep buta sugih kene aku tutupen. Iku meler. Dawa. Ha niki iso diserot, mangke ilang, tek. Wis ngono mulih kono. Ngoten niku. Putaran sebuah roda kendaraan di bawah teriknya matahari tidak ubahnya putaran kehidupan manusia. Tidak ada keabadian, kecuali perubahan demi perubahan dalam setiap jengkal langkah hidup manusia. Kehidupan yang modern bagai tajam pisau bermata dua. Pada ujung satu, era modern menghadirkan limpahan kemudahan bagi manusia yang berkecukupan. Namun di sisi lain, menghadirkan kerasnya persaingan manusia dalam dunia kerja. Demi meraih selembar uang, segala cara rela dilakukan. Kadangkala demi keuntungan, sebuah persaingan pun tidak bisa dihindarkan. Disinilah nafsu keserakahan mulai ditancapkan. Iblis dan setan mulai menebarkan tipu daya. Tidak sedikit orang-orang yang tidak mampu menghadapi kerasnya persaingan hidup. Akhirnya merasa putus asa dan memutuskan mencari jalan pintas. Pesugihan menjadi jalan yang ditempuh untuk memperoleh kelimpahan harta yang lebih. Nah, Bapak percaya mboten hal-hal pesugihan? Saya percaya ya tidak percaya ya juga tidak. Tapi gimana ya, masalah pesugihan itu ya termasuk gimana cari rezeki tapi yang tidak halal gitu. Daerah sini itu buta terong itu saya dengar-dengar itu tidak ada. Pemirsa, kita akan segera menuju sebuah tempat yang konon sampai saat ini masih digunakan untuk mencari pesugihan. Benar dan tidaknya cerita tersebut, mari kita ikuti perjalanan ini hingga kita temui juru kunci di balik bukit ini. Untuk sampai di bukit ini, dapat ditempuh melalui jalan darat yang berliku. 15 km ke arah selatan kota Yogya. Kita akan melewati persawahan hijau, Gunung Butak, tepatnya di dusun Kaligawe.
Bantul. Konon di tempat ini terdapat sebuah goa yang hingga kini menjadi tempat ritual bagi orang-orang yang ingin memperoleh kelimpahan harta yang berlebih. Menawi wonten tiyang gadah pamrih, gadah pengen pados rezeki ingkang luwih niku saged nggih. Saged. Niku atus pundi Mbah caranipun? Carane nggih mangke direwangi poso. Poso nggih pati geni mboten kena kecedhakan. Selami pinten-pinten nggih? Seminggu. Nggih. Di tempat inilah Eyang Panembahan Notoprojo disemayamkan. Tokoh sakti yang hingga kini dihormati masyarakat sekitar Gunung Butak. Konon Eyang Panembahan Notoprojo masih kerabat kerajaan Majapahit. Konon pada masa kehancuran kerajaan Majapahit, karena masukan kekuatan kerajaan Demak, beberapa kerabat kerajaan memilih mengasingkan diri. Tidak sedikit kemudian memilih pertapa, termasuk Panembahan Notoprojo. Dalam usaha pengasingan mencari ketenangan hidup, sampailah Panembahan Notoprojo di Gunung Butak. Aura yang begitu besar dari dalam tubuh Panembahan Notoprojo ternyata mengusik ketenangan makhluk gaib penunggu Gunung Butak yang konon angker. Terjadilah pertempuran. Dan makhluk gaib penghuni Gunung Butak tak bisa mengalahkan. Maka sejak itulah, seluruh penghuni makhluk gaib mengabdi pada Panembahan. Dan konon ia akan membantu segala keinginan seluruh pengikut Panembahan Notoprojo. Konon pada malam Jumat dan Selasa Kliwon, tempat ini didatangi orang-orang untuk melakukan ritual. Diyakini jika segala keinginan akan terkabul jika melakukan ritual di tempat ini. Konon tidak sedikit orang melakukan ritual di Bukit Butak untuk memperoleh kekayaan berlebih. Benar tidaknya hal ini, tentu hanya orang-orang yang pernah ke tempat inilah yang tahu. Pemirsa, hampir-hampir tidak ada yang menyangka jika di balik Gunung Butak ini tersimpan beragam kisah manusia atas segala persoalannya. Benarkah tempat ini mampu mengubah hidup seseorang? Benarkah rezeki akan datang berlimpah setelah seseorang melakukan ritual di tempat ini? Lalu, apa pula resiko yang akan ditanggungnya? Ikuti terus kisahnya di balik pesugihan. Mbah Tropo nggih sing baru sore. Terus mari piyanten badhe matos badhe nyuwun sakanu pripun awalipun lagunipun? Nggih lagune nyuwun idin iki, idin balilah iki kalih ngandhapni. Terus Mangke nek ngriku ngidini kalih ngidini nggih saged nek mboten.
Sampeyan suwan iki ajeng napa betah? Diajeng kepanggih Pak Giyo. Kula mireng saking sederek-sederek menawi papan menika papan kangge pados pesugihan, Pak. Oh, boten wonten. Kuwi boten kena pesugihan. Liyane ora kena. Boten, Pak. Ya, bot. Apa-apa kowe wani nyangka Niat kula pun gembleng, Pak. Kula ajeng pengin sugih, pengen lancar rezeki kula kangge ragati urip anak bojo kula, Pak. Kula wani tanggung jawab ya, Pak. Kula tanggele. Enten resikone kula sing nampi, Pak. sakarepmu ning aku ora oleh. Ajeng sisih wetan menika papan apa, Pak? Aku papane nggon pesugihan sisih wetan kuwi. Naminipun apa, Pak? Kuwi teropong. Jenenge teropong. Nek omong mungkin kaya pendengar kaya buta terong. Kula badhe nyiapaken burape. Lan kula sowan mriki malih jam menapa, Pak? Saiki lagi. Nek ngaten kula nyuwun pamit riyin, Pak. Ya, wis derek. Nggih, bareng, Pak, nggih. Gunung Butak di waktu malam terasa mencekam. Konon tidak banyak orang-orang yang berani melewati Gunung Butak ketika malam, apalagi sampai menapakkan kaki menuju makam di atas Gunung Butak. Namun bagi orang yang bertekad bulat mendapatkan kekayaan lebih, seakan telah putus urat takutnya.
Konon seorang pemohon harus melakukan ritual tertentu di dalam bilik rumahnya. Jika permohonan diterima, maka Mbah Trobong akan menemui dalam bentuk yang menyeramkan. Saat itulah perjanjian terjanji. Konon seseorang akan diberikan harta yang melimpah. Dengan syarat, seseorang harus mencucuk ingus yang keluar dari hidungnya. Lajengipun boten kenging operasi pisan. Ping kalih niku kedah kumat niki namung. Nah, Kumat namonipun, Pak? niki pilek. Kan pilek terus. Sertifikatnya sudah saya periksa. Iya. Keuntungan dan harta melimpah yang didapat tak setimpal dengan penderitaan yang dialami. Ingus terus mengalir dan kelobaan pun menyertai. Cepet-cepet aja diantar. Cuk, berhenti dulu. Sini kamu. Bagaimana cara kerjamu itu? Hah? Kalau malas-malasan seperti ini, bagaimana proyek ini bisa selesai? Kalau molor-molor begini, kan saya yang rugi. Kerja ya. Kerja yang bagus. Pantangane nggih niki. Boten kena operasi. Menawi nekat operasi. Pejah. Perjanjian yang telah diikrarkan kini tidak bisa dicabut. Sejarah mencatat, upaya manusia yang memilih jalan menyimpang selalu berujung pada titik penyesalan. Pejah. Kekayaan yang melimpah tidak selamanya akan memuliakan derajat seseorang. Kehinaan, jatuhnya harga diri seringkali diterimanya. Dan itu belumlah siksaan pedih yang akan ditanggungnya kelak di akhirat. Para pemirsa ANTV yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, saya sebagai seorang muslim menganjurkan kepada bapak-bapak yang kebetulan sudah terlibat dalam hal-hal yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Jangan coba itu diteruskan. Berhenti dan kembalilah ke jalan Allah dengan cara taubatan nasuha. Hidup laksana panggung sandiwara. Demikian kata salah seorang penyair. Kebahagiaan dan kedukaan acap kali cepat berubah. Namun seringkali manusia lupa diri pada saat dirinya bahagia dan pada saat ditimpa kesusahan menjadi kalap mata. Jalan menyimpang seringkali ditempuhnya. Kisah-kisah para pencari pesugihan adalah gambaran sisi gelap manusia. Nantikan kisah-kisah yang tak kalah menarik bersama kami minggu depan di Balik Pesugihan.